Salam, selamat pagi, salam damai, dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Kita akan melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari Kitab Mazmur. Hari ini kita melanjutkan pembacaan dari Kitab Mazmur, pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya akan membacakan ayat demi ayat Kitab Mazmur ini, lalu mau merefleksikannya untuk pembelajaran kita. Kiranya ini menolong saudara untuk bisa melaksanakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mazmur 5 ayat 1 sampai 13. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriaku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Kita dengarkan dari Mazmur 5 ayat 1 sampai 13. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pembelajaran yang perlu kita refleksikan dan terapkan dalam kehidupan kita melalui pembacaan kita hari ini, kita dapat membaginya dengan 3 bagian yang besar. Bagian yang pertama adalah permohonan kepada Tuhan untuk menyatakan rasa syukur, rasa berterima kasih dengan doa dan permohonan. Ini adalah rangkaian spiritualitas orang percaya. Bersyukur, berdoa, berterima kasih setiap paginya. Karena rahmatnya selalu baru bagi kita. Dan bagi orang-orang yang tidak percaya tentu menjadi kegelisahan sepanjang hari. Tetapi kalau kita memulai hari yang baru dengan rasa syukur, penuh terima kasih, kita akan dipimpin dan menikmati berkat-berkat yang disediakannya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk sepanjang hari ini menikmati segala pemberiannya yang sudah disediakan bagi kita. Dan itulah sebabnya kita bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan hatinya. Kita jangan melupakan segala kebaikan Tuhan tersebut. Pembelajaran yang kedua, kita melihat dan memperhatikan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Suatu pengenalan akan Tuhan yang kudus, yang tidak menerima setitik pun kejahatan, keberdosaan, ketidaksucian. Siapapun dan apapun perbuatan jahatnya akan diadili, dihukum, dan pastilah Tuhan tidak menyenanginya. Tuhan tidak pernah bisa dibohongi. Mungkin saudara dan saya bisa menipu orang lain, bisa menyembunyikan dosa yang ada di dalam hati, atau menyembunyikan pikiran-pikiran kotor, kecemaran-kecemaran,
Tapi Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Tuhan tahu. Karena itu, kita jangan bermain-main dengan keberdosaan kita. Tuhan akan mengadili, menghakimi, dan menghukum orang berdosa. Bagaimana kita bisa menyadari hal itu? Tentu Roh Kudus yang mengingatkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau saya dan saudara diingatkan, ditegur dengan caranya, segeralah meminta ampun kepada Tuhan. Seperti Daud, seorang raja di Israel yang begitu besar dan berpengaruh, berdosa kepada Tuhan, ditegur oleh Nabi Nathan, segera ia bertobat, meminta belas kasihan Tuhan. Walaupun dampaknya terjadi pada dirinya dan keluarganya. Dampaknya yang pertama, dia tidak bisa membangun bait Allah. Dampaknya yang kedua, dalam keluarganya ada banyak problem kehidupan sosial dan seksual. Dan ini yang terjadi. Karena itu, tidak ada kejahatan itu dibiarkan tanpa diadili oleh Tuhan. Dan tidak ada keadilan Tuhan membela orang-orang jahat, tetapi menghukum orang-orang jahat. Karena itu, dengan pembelajaran ini, mari kita, seperti yang diajarkan oleh Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita. Perlu ketulusan, kejujuran mengakui dosa-dosa kita. Entah apapun itu. Tak perlu orang lain tahu. Yang pasti Tuhan tahu. Dan berbicaralah kepada Tuhan. Saya dan saudara dapat lakukan tiap hari. Siapa tahu sepanjang hari kita pernah berkata, bertindak, berbuat, berpikir yang bertentangan dengan firman Tuhan. Segeralah meminta belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Jangan tunda dan jangan membiarkan kebusukan hati terus-menerus bercokol di dalam kehidupan kita. Itu pembelajaran kita yang kedua dari Mazmur 5 ayat 5 sampai dengan 7. Pembelajaran yang ketiga adalah pembelajaran yang berkaitan dengan pertolongan dan permohonan yang datangnya dari Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan karena kasih setia Tuhan. Tuhan setia di dalam ketidaksetiaan kita menopang, memelihara, menjaga iman kita. Tuhan setia memberikan tuntunan supaya kita tidak hidup terus-menerus di dalam kejahatan. Tuhan menyertai kita, membimbing kita untuk terus-menerus mengenal Dia dan menikmati kehadirannya dalam hidup kita. Dan dalam pembelajaran yang ketiga ini kita menyadari itu. Tuhan tolonglah, Tuhan sertailah kami dengan berkat kasih setiamu. Jangan tinggalkan kami sendirian. Jangan biarkan kami jalan sendirian. Dengan demikian saudara dan saya menikmati hidup berjalan dalam Tuhan. Mengapa? Memang kita bisa melihat ada orang-orang yang mencibirkan diri kita atau yang menghina, melecehkan, merendahkan, bahkan merasa lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas, lebih jujur, lebih suci dari kita. Tetapi kita harus tahu, ayat 9 menjadi sebuah kekuatan rohani bagi setiap kita, saudara dan saya. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Jadi kita tidak menuntut balas, karena pembalasan adalah milik Tuhan. Andai kata pun kita berhadapan dengan kesulitan, bahkan keberdosaan kita, segeralah minta Tuhan menolong kita. Memang banyak orang yang berkata-kata yang tidak baik terhadap kita, bahkan melemahkan iman kita, membuat kita putus asa, frustasi, dan tidak berdaya. Tetapi ketahuilah, ada janji Tuhan yang kita bisa ingat, bahwa Tuhan beserta dengan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Itulah sebabnya Daud menyampaikan permohonan kepada Tuhan Allah. Di ayat 12 dan 13 menjadi ayat yang penting untuk kita benar-benar imani. Semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Jadi kalau kita berlindung kepada Tuhan, meminta pertolongan dari sekian banyak kemungkinan kita digoda, dicobai, dihina, dilecehkan, bahkan kita sendiri mengalami kesulitan dalam memperbaiki diri kita, berlindunglah kepada Tuhan. Memintalah kepada Tuhan belas kasihan. Dan ketika kita berlindung melarikan diri kepada Tuhan, bukan melarikan diri ke duniawi, maka di situ ada sukacita. Kalau kita berlindung dan bersandar kepada diri sendiri, pengalaman, pengetahuan, dunia, pasti akan ada kedukaan demi kedukaan, kesukaran demi kesukaran, dan ketidakadaan sukacita. Saya percaya di ayat 12 ini menjadi ayat yang paling penting untuk kita renungkan. Berlindung padamu akan bersukacita. Bersorak-sorai orang yang berada di dalam naunganmu dan bersukaria. Ada 3 kata penting di sana. Bersukacita, bersorak-sorai, bersukaria.
Jadi kegembiraan yang lahir dari pengenalan akan Tuhan yang menyertai kita. Bukan kegembiraan karena dari luar ke dalam, tapi dari dalam hati keluar. Kegembiraan, sukacita, sorak-sorai, sukaria, itu betul-betul dari dalam keluar. Memperlengkapi kita menghadapi dengan segala kemungkinan yang ada di alam semesta, di bumi ini, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Mengapa demikian? Ayat 13 jawabannya. Mengapa demikian? Karena engkaulah yang memberkati orang benar. Apakah saudara orang benar? Apakah saya orang benar? Apakah kita orang benar? Tentu kita dibenarkan Allah melalui Yesus Kristus. Tentunya kita dibenarkan Allah dengan karya penebusan Kristus yang diterapkan di dalam hidup kita oleh Roh Kudus. Pembenaran ini mendahului proses pengudusan kita. Pembenaran ini sekali seumur hidup pengudusan kita, setiap hari, setiap saat, sampai akhir hidup kita. Itu alasan mengapa kita berlindung dan di dalamnya ada sukacita, ada sukaria, ada sorak-sorai, karena kita dibenarkan. Jadi pembenaran mendorong kita untuk bersukacita. Oh, puji Tuhan. Saya orang berdosa, saya orang yang tidak berdaya, saya meminta pertuntunan dari Roh Kudus, dan saat itulah saya mengalami dan menikmati pembenaran dari Tuhan. Dan pembenaran memberikan kepada kita satu karya Tuhan yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, yaitu pengampunan dosa. Saya, saudara, kita sekalian yang berdosa kepada Tuhan, kepada diri dan sesama, merusak alam dan sebagainya, datang kepada Tuhan, meminta perlindungan dan memohon pengampunan, dan ketika kita dinyatakan sebagai orang benar, saat itu kita tahu, kita imani, kita sadari, kita rasakan pengampunan Tuhan atas hidup kita. Pengampunan berarti kita diterima, kita diakui, bahkan kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Inilah sukacita yang tidak mungkin diberikan oleh dunia. Dunia hanya bisa menawarkan uang, jabatan, kenikmatan sesaat, dan sebagainya. Ya, dunia menawarkan itu. Dan orang-orang percaya kadang-kadang tergelincir masuk ke sana. Bayangkan kalau di depan kita ada ratusan juta, ada banyak kenikmatan, dan kita bebas menikmatinya, tapi itu berasal dari dunia, berasal dari kejahatan, berasal dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Apa yang terjadi? Nampaknya dengan kondisi seperti itu, kita sepertinya gembira, padahal itu sesaat, dan kita sebenarnya dalam penghukuman Tuhan. Tetapi kalau kita menyadari itu, walaupun ada kesulitan atau ada kesenangan, karena kita di dalam Tuhan, berlindung kepada Tuhan, maka ada pembenaran, dan pembenaran itu yang sangat penting dan esensial adalah pengampunan Tuhan Allah bagi kita. Karena tidak semua orang diampuni. Saya ulangi, tidak semua orang mendapatkan pengampunan. Mengapa? Ya karena tidak semua orang bisa datang kepada Tuhan. Tahu dia, sadar dia, nyesel dia berdosa, tapi dia tidak pernah datang kepada Tuhan. Dia hanya mengubah perilaku dari yang buruk kepada hal yang baik. Itu tidak mengubah statusnya sebagai orang yang dihukum. Sama seperti orang yang dalam kondisi tertentu karena kejahatannya berada di dalam satu pemenjaraan, satu kondisi di mana mereka ada di lapas misalnya. Apapun yang baik di sana tetap tidak mengubah status dia ada di lapas sebagai narapidana. Karena apa? Karena sudah ada dalam hukuman, ada di dalam kerangkeng, dan tidak berdaya berbuat apapun yang baik tetap ada di sana. Demikian juga orang-orang berdosa, saya dan saudara, kalau tidak karena anugerah Tuhan, dan kalau tidak karena inisiatif Tuhan datang kepada kita, menjamah kita, menyatakan kasih karunia-Nya, kita tetap dalam penghukuman, sekalipun kita mungkin saja berbuat baik, mungkin saja menolong orang lain. Tetapi kalau kita mendapatkan kasih karunia, menerima itu dari Tuhan, itulah pembenaran. Dan kalau sudah dibenarkan, tentu kita tidak lagi berada di dalam keinginan berbuat jahat. Mungkin godaan, gangguan, cobaan, dan segala mungkin bentuk kelemahan kita akan mendorong kita bisa jatuh, terpleset, tergoda. Tapi kita kembali kepada Tuhan. Tuhan, aku orang yang Engkau benarkan. Ampuni aku. Belas kasihan-Mu, Tuhan. Jadi, hal ini perlu untuk terus kita renungkan. Di ayat 13 menjadi ayat puncak dari Mazmur 5 ini, dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Memagari dengan anugerah. Karena kita hidup from grace to grace. Dari kasih karunia demi kasih karunia. Bukan karena kemampuan kita. Kalaupun kita diciptakan baru sebagai milik Kristus oleh Roh Kudus,
kita memanggil Allah panggilan Bapa, itu karena from grace to grace. Respon kita itu anugerah. Kemampuan kita untuk meninggalkan dosa, menolak dosa, itu anugerah. Bukan karena usaha kita. Kalaupun ada tanggung jawab kita melakukan ini dan itu kasih karunia dari Tuhan. Karena tidak semua bisa mampu melakukan segala kebaikan untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kita bersyukur untuk Mazmur 5 ini, kiranya dengan 3 pembelajaran ini, menolong saya dan saudara semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi sesama, semakin sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.